Karena tadi kalau kita dengerin dari awal tuh memang dia itu Dokter Mita itu sudah mulai bergejala sakitnya itu udah lama ya, 11 Maret tuh. Jadi ketentuan jam itu adalah 40 jam per minggu dengan toleransi penambahan waktu 20%. Yang ini yang sering dibuat oleh pendamping dengan reason penambahan 20%. Nah, Pak Menteri baru mulai menjabat 2021, 2022 disesuaikan oleh Pak Menteri. Disesuaikan berdasarkan lokus kriteria dari regional kita. Itu kenapa enggak keluar? Itu Feb ya. Tadi konferensi persnya, sayang sekali kita belum selesai sebenarnya tadi ya konferensi persnya, cuman ini kayaknya kita ada sedikit gangguan sinyal tuh tadi ya. Makanya Harusnya masih berlanjut ya tadi. Harusnya masih ada, ini belum selesai juga. Nah, tapi dari konferensi pers yang tadi disampaikan Pak Menteri dan juga PLT dari Irjen Kemenkes tadi, Feb, apa yang jadi perhatian nih? Yang jadi harus jadi perhatian. Sebenarnya tadi ada beberapa poin kan yang dibahas sama Pak Menteri Budi Yes. Gunadi. Itu yang pertama kan tentang pengaturan jam kerjanya itu yang katanya berlebih. Nah, Betul. itu tuh harus benar-benar diperhatikan tuh. Harus maksimal katanya seminggu itu 40 sampai 48 jam. Ya, tapi udah dipastikan lagi ya tadi 40 jam ya? Iya, 40 jam. 40 jam itu berarti harus artinya seminggu. kalau dibagi dalam 5 hari hitungan kerja. dari 5 hari kerja, maksimal juga cuma 8 jam. Ya, Ya, gitu. oke. Terus udah gitu ada juga yang tentang remunerasi buat si Ya, bantuan biaya hidup. biaya hidup ya. Itu Oke. juga harus dibahas juga katanya. Harus mendapatkan sesuai standar di Ya. wilayah masing-masing sekitar 3 sampai 6,5 juta kalau nggak salah. Gitu. Terus juga Menkes juga memperhatikan tentang hak-hak cutinya nih, hak-hak cutinya si para dokter Ya. muda ini pada saat Kemarin bertugas. infonya dari Ikatan Dokter Umum Indonesia, itu mereka yang internship itu cutinya cuma dapat 4 hari dalam setahun. 4 hari dalam setahun Iya, ya. 4 hari dalam Tapi setahun. tadi katanya di Ini boleh ya sekarang ya? diklarifikasi Oke. bisa 10 hari. Jadi dievaluasi untuk bisa, oke. Gitu. Terus? Ada lagi juga beberapa catatan kayak misalnya untuk cuti yang sakit khusus melahirkan itu juga diperbolehkan tuh. Dan juga tadi juga Pak Menkes juga juga notice gitu ya tentang audit medisnya terhadap almarhum Mita ini Kondisi benar-benar almarhum harus sebelumnya ya, itu sebelumnya. tuh audit medisnya tuh benar-benar harus dikawal banget sampai nanti akan ada hasilnya seperti apa, dan katanya sih mau ada klarifikasi konversi lagi nih gitu untuk hasil medis auditnya itu. Karena tadi kalau kita dengerin dari awal tuh memang dia itu Dokter Mita itu sudah mulai bergejala sakitnya itu udah lama ya, 11 Maret tuh. Tadi dari bulan Maret ya? Dari dia bulan sebenarnya Maret, sakit ya? tanggal 11 itu. Terus terus digeber terus kerja gitu ya? Akhirnya dia masuk rumah sakit juga kan, terus kan diperiksa sama dokter penjaganya tuh ya, dokter pengawalnya ya kalau nggak salah. Nah, itu sampai di bulan April pada akhirnya ya itu dia pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Tahu-tahu diagnosisnya dia ada gangguan paru. Nah, itu juga nggak ngerti itu kok bisa ya dari demam yang biasa, tadinya medical check up-nya normal, tiba-tiba langsung jadi parah gitu. Dan terakhir tadi dengerin kan Ji yang pas dia minta voice note minta ganti jadwal jaga gitu kan. Posisinya pas nelpon Iya. suaminya tadi ya? Iya. Kondisinya ini kayaknya juga udah sesek banget gitu iya, ya? udah sesak banget kan dia. Minta digantiin jadwalnya gitu. Betul. Itu dia tuh. Memang kalau kemarin ada cerita dari Ikatan Dokter Umum Indonesia kemarin, Pak, itu sebelumnya mereka ngadain diskusi tuh sama dokter-dokter yang peserta internship itu. Internship ini memang program wajib ya, wajib untuk dia para dokter yang nantinya pengen praktek, dia mendapatkan surat register gitu kan, register prakteknya itu. Nah, berdasarkan diskusinya mereka di Ikatan Dokter Umum itu, kemarin itu memang mereka itu kadang diperlakukan sebagai bukan dokter magang, bukan dokter internship, tapi diperlakukan sebagai
tenaga kerja baru nih dalam posisinya yang harusnya ketika praktek masih dikawal oleh pengawasnya gitu ya, ini enggak. Nah itu Sama tadi juga, sekali enggak. Ini juga tadi sempat tadi disampaikan juga kan sempat sama dinotis juga sama Pak Menkes kan, Iya. kalau misalkan dokter intensif itu bukan menjadi pengganti dokter organik ya. Dia, Harusnya gitu ya? jadi dia memang mesti ada di bawah pengawasan sama dokter-dokter organik yang nggak boleh menggantikan pekerjaannya. Jadi kalau misalkan dokter organiknya izin segala macam, ya itu jobnya nggak boleh dilimpahkan ke dokter Betul, magang betul, ini. Gitu. Ini gimana teman-teman? Udah dapat koneksi lagi belum dengan Kementerian Kesehatan? Ini yang tadi disampaikan oleh ini, dan nanti Bu Dirjen akan juga menyampaikan bagaimana kebijakan selanjutnya dari program ASIP ini untuk perbaikan-perbaikan. Oke, full. Kepada Bu Dirjen, Bu Yuli disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Irjen terkait dengan pelaksanaan investigasi di dua hal ya. Satu terkait dengan pelaksanaan intensif, satu lagi terkait dengan investigasi penelusuran kronologis meninggalnya Dr. Mita. Ada beberapa hal sebenarnya di dalam pedoman, ada beberapa hal yang sudah jelas. Di sini dinyatakan peran pendamping tidak dilakukan secara semestinya. Jadi seharusnya ada kesepakatan jaga, tidak ada kesepakatan jaga. Jaga dibuat oleh tim anak-anak intensif, adik-adik intensif. Dan itu kemudian diserahkan oleh pendamping untuk dikerjakan. Yang kedua, bahwa pendamping seharusnya yang tadi, ini memadatkan, tidak ada waktu istirahat, 7 hari itu dia selalu masuk. Padahal ada waktu 40 jam. Nah, oleh karena itu, saya untuk saat ini, teman-teman semua, agar mudah dimengerti, Pak Menteri menyatakan lugas, tepat, harus detail. Jadi sekarang saya detailkan. Jadi ketentuan jam itu adalah 40 sebelumnya, 40 jam per minggu dengan toleransi penambahan waktu 20%. Yang ini yang sering dibuat oleh pendamping dengan reason penambahan 20%. Oleh karena itu, besok tidak ada lagi kata-kata penambahan waktu 20%. Tepat 40 jam per minggu tidak diperkenankan penambahan dari jam kerja dan perubahan pola kerja. Maksud perubahan pola kerja ada yang dipadatkan, akhirnya kecapean, ada yang memang longgar tapi dipanjangkan. Itu. Untuk dengan reason, pendamping selalu memberikan reason kepada anak-anak intensif ini supaya kinerja kamu tercapai gitu. Nah, oleh karena itu anak-anak sepertinya ditakut-takutkan seperti itu, akhirnya mereka mengerjakan seperti itu. Nah, pola kerja yang tadi 5 hari 8 jam ini jadi pola kerjanya 5 hari kerja itu 8 jam per hari. Kalau dia 6 hari kerja 6 sampai 7 jam per hari. Hari libur minimum itu 1 hari libur setiap minggu. Kalau kejadian di Kuala Tungkal tidak pernah ada hari libur Sabtu sampai Minggu mereka masuk. Walaupun di hari Minggu mereka hanya visit bangsal itu 2-3 jam, tetapi kadang-kadang menunggu DPJP. Kadang-kadang dia visit semua ruangan yang dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh DPJP. Nah, kemudian ketentuan jaga, ini juga menjadi perhatian kami. Sebenarnya di sini dalam ketentuan jaga, ketidakhadiran salah satu peserta tidak menjadi tanggung jawab peserta lain. Clear sekali. Nah, tetapi kita jabarkan lagi nih, karena ini barangkali tidak mengerti, under persepsi, sehingga kita jabarkan lagi nih. Supaya ini kalau seperti ini detail masih dilakukan pelanggaran, padahal kata-katanya sudah clear bahwa dilakukan di bawah supervisi dokter organik, bukan dia bekerja sendiri. Itu. Pada saat ini Dokter M berserta teman-temannya
kadang-kadang pasien itu dikerjakan, apalagi di IGD ya, itu kadang-kadang dia sendiri itu. Nah, di sini tidak menggantikan apabila peran dokter organik yang tadi, bahwa mohon maaf dia itu mengisi semua RME, kemudian dia mengisi semua ini, kemudian bilang yang bertanggung jawab tulis di situ dokter organiknya, seperti itu. Nah, kemudian tidak diperkenankan juga melakukan pemadatan kerja karena ada yang berbeda-beda polanya. Ada yang 3 minggu dipadatkan. 3 minggu maksudnya dia nanti ke Bangsal. Abis Bangsal jaga UGD. Bagaimana kalau badan kan beda-beda ya. Itu yang dipadatkan. Jadi berharap seharusnya saat ini 3 bulan di Bangsal, 3 bulan di IGD. Seperti itu. Nah, ini juga jika berhalangan. Jadi ini juga tidak ada kewajiban. Ini anak-anak intensif jaga sesuai dengan waktunya. Karena mereka sudah ada waktu. Jadi tidak, misalnya salah satu tidak bisa hadir dikarenakan sakit, tidak perlu digantikan oleh temannya. Gitu. Tidak perlu digantikan oleh temannya. Karena kembali lagi yang ditakut-takutkan oleh pendamping adalah nanti kamu prolong. Itu. Nah, ini yang sebenarnya kami kemarin juga sudah bertemu pendamping untuk melakukan hal-hal yang memang dia katakan tadi Pak Rudi, oh saya tidak tahu, oh saya belum baca pedoman, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketiga adalah kesejahteraan. Bantuan biaya hidup Kementerian Kesehatan ini yang sering di show up sama teman-teman intensif. Jadi sebenarnya coba dibuka biaya bantuan hidup Kemenkes. Intensif itu sudah mulai dari 2010. Saat itu semua provinsi itu seragam mendapatkan 1,2 juta. Kemudian berubah naik pada tahun 2016, 6 tahun yang lagi berubah. Disesuaikan 2, berdasarkan Sumatera, Jawa, Bali 3.150 dengan Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua 3.600. Nah, Pak Menteri baru mulai menjabat 2021, 2022 disesuaikan oleh Pak Menteri. Disesuaikan berdasarkan lokus kriteria dari regional kita. Itu kenapa enggak keluar? Nah, saya lihat. Nah, kalau Jawa Bali, jadi dibagi atas regional ya. Saat ini kita bagi atas 6. Jawa Bali, Sumatera NTB, Sumatera Kalimantan Sulawesi dibagi atas 4 ya. Maluku NTT sama DTPK. Jadi kalau Jawa Bali sama dengan Sumatera NTB itu besarannya adalah 3,241.200. Yang ini NTT nih salah ini. Kemudian untuk Sulawesi 3,7, Maluku NTT Papua itu 4 juta, DTPK 6.500.000. Ini semenjak Pak Menteri menjabat di 2021 baru kita sesuaikan 2022. Itu. Yang DTPK itu memang lebih besar, 6.500.000 ya. Nah, dikarenakan ini sudah juga masuk 4 tahun, kemarin Pak Menteri minta untuk coba dikaji ya, disesuaikan kembali karena sudah ada inflasi dan lain-lain. Saat ini kami sedang menghitung ya dan mengkaji. Barangkali ini pun nanti pembagiannya terlalu bervariasi ya. Kita nanti juga akan lihat lagi. Dan kemudian satu lagi adalah kami juga sudah menyiapkan izin prinsip ke Kementerian Keuangan. Nanti kita lihat besarannya. Balik lagi ke yang lain. Selain sebenarnya ini dikatakan remun, apa sih remun yang diterima? Satu adalah BBH. Yang kedua adalah insentif. Insentif di Pemda
pada saat menjadi wahana itu bukan kita. Rumah sakit itu mengajukan dapat bisa menjadi wahana. Syarat wahana itu adalah kasusnya tercukupi. Dokternya ada yang akan mendampingi itu dan akan membimbing itu. Yang ketiga adalah peralatan juga lengkap itu. Nah, oleh karena itu kita meminta insentif juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi ada yang mengeluarkan, ada yang tidak nih. Yang ketiga adalah jasa pelayanan. Kenapa mereka berhak mendapatkan jasa pelayanan? Karena mereka sudah mempunyai surat izin praktek intensif. SIP intensif hanya terbatas pada saat dia pelaksanaan intensif. Tidak boleh praktek di tempat lain. Jadi hanya nanti pada saat melakukan, nah itulah jasa pelayanan yang harusnya didapatkan. Itu karena dia juga melakukan RME dan membantu dokter organik gitu. Nah, kemudian insentif wahana coba diklik di situ. Insentif tambahan. Di sini insentif wahana ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Inspektur, ini disesuaikan oleh kekuatannya dari pemerintah daerah. Nah, kemarin arahan Pak Menteri untuk kita standarisasi, ada batasnya supaya enggak beraneka ragam juga. Dan terlihat kemarin teman-teman ada yang soap, oh saya dapat 5 juta, bahkan yang lain yang enggak dapat merasa aduh kok saya enggak dapat gitu ya. Jadi Riau kayak 5 juta, Seruyan dan lain-lain. Back lagi tadi. Kembali ke itu, Ya, itu ya Feb. Tadi ternyata apa namanya si dokter ini dalam tanda kutip ya, dokter Mita ini dalam tanda kutip dipekerjakan gitu ya. Dipekerjakan sebagai Dia dengan jam kerja yang lebih yang memang diduga melebihi batas waktunya gitu, yang seharusnya tadi kan dibilang cuma 40 jam, ini lebih, terus dengan asumsi katanya boleh ada penambahan 20% gitu kan dari jam kerja itu. Nah itu apa namanya banyak digunakan sama dokter-dokter pendampingnya itu sebagai reason, akhirnya itu berlebih lah. agak ini ya, posisinya bahasanya tuh kalau bahasa awamnya agak dimanfaatin gitu ya. Nah kayak gitu jadi backbone-nya ya kan, kalau misalnya Yang harusnya dia tuh ya bahasa kasarnya kan internship kan, bahasa kasarnya anak magang sebenarnya, tapi dimanfaatin sama yang ada di situ untuk meringankan kerjanya dia gitu ya. iya betul kayak Agak kasihan juga sih sebenarnya dimanfaatin. Dan tadi juga terakhir kan sama direktur ini ya, direktur tadi sama SDM Dirjen kesehatan itu, SDM kesehatan. dia juga bilang kan katanya kalau misalnya dokter apa namanya ketidakhadiran satu dokter intensif ini sebenarnya tidak diwajibkan digantikan sama dokter Very intensif clear, ya. lainnya kayak gitu. Ini kayaknya nih ya, kalau dilihat dari penjelasan tadi nih kasusnya, mungkin agak sedikit mendahului ya, mengambil kesimpulan. Kalau menurutmu gimana? Menurutku sih dokter Mita ini kayak burnout dia capek, baik itu fisik maupun mental gitu ya. Itu kan pengaruhnya kemana-mana tuh, bener? Oh iya ya benar, iya ya udah pasti. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya burnout gitu? Iya, kelelahan kerja sebenarnya lebih kepada, kalau kayak kita lebih kepada mungkin pikiran ya. Itu tuh pikiran tuh ngaruh banget soalnya ke mental. Apalagi kalau ini kan jaga dia di IGD, terus di Bangsang, jagain orang sakit, fisiknya juga kena drop, mentalnya juga kena karena dia selalu dikasih riset sama dokter si pendampingnya itu supaya apa namanya memenuhi target kompetensi dia itu. Harusnya dia kan posisinya kan bekerja di rumah sakit yang harusnya tahu ini orang sakit atau enggak gitu ya. Maksudnya ya harusnya ada sedikit inilah ya, apa namanya, kalau di kita kan orang-orang awam ya, kita di lingkungan kerja kita gitu posisinya kayaknya ya harusnya di dunia kesehatan ya kan, dunia medis dia ya. lebih paham ya sebenarnya batas waktu orang lelah itu dan kayak orang gimana, burnout itu efeknya kayak apa gitu. Yang saya baca di beberapa artikel, yang namanya burnout itu bisa sampai imunitasnya turun, bener itu? Iya bisa memang sih. Imun tubuhnya turun, jadi yang tadinya cuman kalau dilihat dari ceritanya tadi ya, cuman batuk pilek, terus akhirnya jadi radang paru.
ke paru-paru. Iya. Ya mudah-mudahan sih semoga dengan apa namanya kasus ini jadi titik balik dunia kesehatan Indonesia ya kan. Iya. Agar Semoga evaluasinya Nah. dari intensif betul. kedokteran ini akan lebih baik menciptakan dokter-dokter yang lebih bagus lagi di masa Indonesia ke depan ya Nah, kan. benar, dan nggak ada lagi namanya budaya yang Memanfaatkan nah, itu tadi. itu dia, Iya. kayak Kayaknya gitu. ini bukan berlaku untuk kedokteran doang ya, Feb. Kayak Kayaknya dunia- untuk semua semua dunia profesi ya. pekerjaan ya. Tapi terutama ya ini kita lagi menyoroti dunia. Iya, benar. Mudah-mudahan Kesehatan Indonesia. kasus Dr. Mita ini nggak ada apa namanya, nggak terulang lagi ya, Sobat Sindo. Dan bagaimana Sobat Sindo menanggapi kasus ini, mungkin bisa komen di bawah. Ya, Oke. kita cukupkan dulu, Feb. Ya. Sore hari ini, Feb, kita udah panjang lebar tadi mengikuti konferensi persnya dari Kementerian Kesehatan. Ya, benar. Dan mudah-mudahan evaluasi, sekali lagi evaluasi dari internship ini berlaku dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kita juga turut berduka ya atas Sekali lagi turut meninggalnya berduka Dr. Mita. meninggalnya Dr. Mita. Oke. Demikian Sobat Sindo untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.